Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3, bagaimana kabarnya? Ibu harap kalian masih tetap sehat, semangat, dan kuat untuk menjalani aktivitas hari ini. Sekarang kita masuk ke tema 1, subtema 1 mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Kalian kemarin telah mengenal ciri-ciri makhluk hidup. Ada 6, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berikut lagu ciri makhluk hidup. 1, 2, 3. 6 ciri makhluk hidup: bergerak, berkembang biak, bernafas, tumbuh, makan, peka terhadap rangsang. Bisa? Kita ulangi sekali lagi. 1, 2, 3. 6 ciri makhluk hidup: bergerak, berkembang biak, bernafas, tumbuh, makan, peka terhadap rangsang. Nah, karena kalian telah mengetahui ciri-ciri makhluk hidup, kita amati gambar di samping. Persamaan dari kedua gambar di samping adalah makhluk hidup ternyata memang membutuhkan makanan. Manusia membutuhkan makanan seperti nasi, lauk pauk, dan lainnya. Ternyata hewan pun, di sini contohnya ayam pun membutuhkan makanan. Karena jika kita tidak makan, maka kita tidak memiliki energi yang cukup untuk melakukan aktivitas. Salah satu ciri makhluk hidup ialah berkembang biak dan tumbuh. Berkembang biak, kita contohkan ayam. Ayam berasal dari telur yang menetas menjadi anak ayam, kemudian menjadi ayam dewasa. Ayam dewasa ini misalkan ayam betina. Ayam betina pun nanti akan bertelur, dan begitu seterusnya. Anak ayam itu sangat lucu, tetapi kalian jika mengganggunya, maka induknya akan marah. Kita dapat melihat anak ayam sambil menyanyikan lagu anak ayam ya. Bisa kita lihat tayangan video berikut ini. Anak ayam turun berkotek. Anak ayam turun berkotek. Anak ayam turunlah 4, pergi 1 tinggallah 3. Anak ayam turunlah 3, pergi 1 tinggallah 2. Anak ayam turun berkotek. Anak ayam turun berkotek. Anak ayam turunlah 2, pergi 1 tinggallah 1. Anak ayam turunlah 1, pergi 1 tinggal induknya. Masih ingatkah kamu dengan panjang pendek bunyi? Bisakah kamu menerapkannya pada lagu anak ayam tadi? Ibu beri contoh seperti ini ya. Diperhatikan baik-baik. Teko, 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 tek. Pendek, 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 panjang. Kemudian nada anak ayam turun berkotek. Didengarkan kembali ya, dan ternyata nadanya pendek, terkecuali terakhir, nadanya panjang. Anak-anak, ternyata ayam itu sangat bermanfaat, dimulai dari dagingnya hingga telurnya. Karena membutuhkan daging dan telur yang jumlahnya cukup banyak, maka dibuatkanlah sebuah peternakan. Peternakan dapat menghasilkan ayam dan telur ayam yang sangat banyak dalam waktu yang singkat. Seperti ini. Dari tabel di samping, maka kalian dapat mengetahui peternakan siapa ya yang paling banyak memproduksi telurnya, dan peternakan siapa ya yang paling sedikit memproduksi telur. Yang tahu, jawab di kolom komentar ya. Sekarang ayo kita urutkan peternakan mana yang jumlah telurnya lebih sedikit.
Jumlah telur tadi ternyata dalam bentuk bilangan itu disebut dengan bilangan ribuan. Dalam bilangan ribuan terdapat bilangan ratusan, bisa ada puluhan, dan ada satuannya. Nah, untuk membuktikannya, mari kita kelompokkan mana yang ribuan, ratusan, puluhan, dan satuannya. Di sini Ibu memiliki angka 1250. Perhatikan angkanya baik-baik ya. Berarti 1 ribuan, 200-an, dan 50-an. Nah, sekarang apabila Ibu memiliki angka 2755, berarti 2 ribuan, betul, 700-an, 50-an, dan 5 satuan. Contoh berikutnya, bila ada angka atau bilangan 4045, 4 ribuan, ratusannya tidak ada, puluhannya 4, dan 5 satuan. Jadi 4045. Dalam kondisi seperti ini, kalian wajib menjaga kesehatan tubuh. Bagaimana ya caranya? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Gambar ini adalah pembuktian bahwa ketika kita tidak mencuci tangan sebelum makan, maka ya kita nanti akan sakit perut. Maka apakah itu sudah menjaga kesehatan? Sebelum makan, kita sebaiknya mencuci tangan terlebih dahulu. Kemudian, tak lupa kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa sebelum makan adalah bentuk kita berterima kasih kepada Tuhan. Dan berdoa merupakan pengamalan Pancasila, sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dan lambang sila Pancasila yang pertama ialah bintang. Selain ayam, ada sapi. Sapi sangat bermanfaat bagi kita, yaitu dagingnya dan susunya. Siapa di sini yang suka susu sapi? Susu sapi itu sangat bermanfaat dan baik bagi tubuh kita, terutama bagi tubuh kalian yang masih tumbuh dan berkembang. Karena sangat bermanfaat, banyak perusahaan yang memproduksi susu kemasan siap saji. Berikut adalah jumlah susu kotak kemasan yang dihasilkan oleh beberapa perusahaan. Dari tabel berikut, manakah perusahaan yang menghasilkan susu paling banyak setiap bulan? Nah, dilihat dari angka yang paling besar. Apabila angka yang paling depan atau yang paling kiri itu lebih besar dari yang lain, otomatis dialah yang paling banyak memproduksi susu kemasan. Makhluk hidup membutuhkan makanan. Makanan yang dipilih harus makanan yang bersih dan sehat. Kita juga harus berdoa sebelum dan setelah makan. Berdoa merupakan tanda rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menjaga tubuh agar tetap sehat dengan cara berolahraga. Berolahraga juga merupakan rasa syukur kita kepada Tuhan. Bersyukur atas karunia Tuhan karena telah memberikan keluarga yang saling menyayangi, menghormati, dan mengasihi. Dan saling menyayangi, mengasihi itu termasuk pada pengamalan sila Pancasila ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa dengan lambang bintang. Sekarang kita masuk ke latihan. Coba dibuka dulu bukunya halaman 48. Di situ ada gambar ikan, betul sekali. Selesaikan soal tersebut ya. Oh iya, sebelum Ibu tutup, di sini Ibu ada hasil dari perkembangan pertumbuhan anak-anak kelas 3A. Anak kelas 3 di sini mencoba menanam tumbuhan untuk melihat ciri-ciri makhluk hidup, yaitu tumbuh dalam tanaman. Rata-rata di sini menanam daun bawang dan bawang merah yang menggunakan media air dan memanfaatkan barang yang ada di rumah seperti botol bekas.
Nah, itu tadi hasil dari perkembangannya. Bagaimana? Bagus-bagus bukan? Dari percobaan tadi, maka anak-anak dapat melihat langsung proses pertumbuhan dalam tumbuhan. Di sini anak-anak melihat proses pertumbuhan akar, melihat munculnya tunas dan pertumbuhan tunas itu sendiri. Menarik bukan? Dan bahannya pun ada di rumah. Jadi kalian tidak perlu sulit untuk mencari keluar rumah. Semoga dapat menginspirasi. Sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya ya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.